Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas khusus terkait bagaimana cara menyusun kartu persediaan ya, di mana untuk proses penyusunan kartu persediaan itu ada tiga macam. Yang pertama ada menggunakan metode FIFO ya. Jadi metode untuk menyusun kartu presiden itu ada tiga. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out. Lalu yang kedua ada LIFO atau last in first out. Dan yang terakhir adalah metode average atau rata-rata tertimbang. Nah, untuk proses pengisian kartu persediaan ini, terlebih dahulu silakan kalian buat format kartu persediaannya seperti ini komponennya ya. Ada nama barang, kemudian ada kodenya, kemudian ada metode atau jenis metode yang kalian gunakan apa. Silakan dimasukkan. Kemudian bentuk tabelnya sendiri di sini ada kolom tanggal, ada kolom nomor transaksi, ada keterangan atau description, ada kolom in, out, dan kolom balance. Semua metode sama bentuk kartu persediaannya. Nah, sekarang bagaimana cara proses penyusunannya? Di sini sudah saya siapkan contoh soal ya. Ini saya ambilkan dari soal kompetensi tahun sebelumnya. Nah, yang pertama silakan kalian masukkan dulu saldo awal dari kartu persediaan itu. Di sini untuk kartu persediaan, saldo awal bisa kalian ambil dari daftar persediaan barang dagang awal ya. Karena kita menyusun daftar persediaan barang dagang bulan Desember, maka untuk saldo awalnya silakan kalian ambil di soal terkait persediaan yaitu di daftar persediaan barang dagangan 30 November. Oke, kita akan coba sebagai contoh saya akan coba buatkan kartu persediaan ya untuk satu jenis barang yaitu untuk lemari panjang tipe satu. Di sini ada dua barang dagang ya. Kita akan membuatkan satu saja untuk yang lemari panjang tipe 2. Di sini untuk saldo awalnya ada 45 unit dengan harga satuan 4.062.500 sehingga total nilai persediaan adalah 182.812.500. Ini silakan kalian masukkan semua di tiga jenis kartu persediaan ya dengan cara yang sama sebagai saldo awal. Sekalian tinggal masukkan tanggal 1 kemudian saldo. Karena saldo, silakan kalian masukkan ke kolom balance ya. Unitnya tadi 45 dengan harga pokok. Silakan masukkan kolom price dan totalnya kalian masukkan untuk nilai persediaan yaitu yang didapat dari total unit dikalikan dengan harga satuan ini. Pun demikian dengan metode LIFO sama, kalian masukkan sebagai saldo awal dan di metode average juga sama. Jadi untuk saldo awal cara memasukkannya di kartu persediaan metode average, metode LIFO dan metode FIFO sama. Oke itu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk penelusuran transaksi-transaksi yang berdampak pada terpengaruhnya saldo ini. Oke, kita cari yang pertama, silakan kita telusuri untuk transaksinya. Karena kita menyusun kartu persediaan atau terkait keluar masuknya barang, maka kalian fokus ke dokumen faktur ya. Dokumen faktur dan nota kredit. Silakan kita cari di sini, misalkan sebagai contoh, di sini ada transaksi ya tanggal 6 ya. Transaksi tanggal 6 ada faktur. Di sini kalau kita lihat adalah ini transaksi faktur penjualan. Karena di sini sedang kita telusuri adalah kita selaku pihak PT Jayatama berarti kita penelusurannya terkait keluar masuknya barang yang ada di PT Jayatama. Kalau kita lihat di dokumen ini faktur kopinya perusahaan kita berarti ini adalah transaksi penjualan. Kita fokus di lemari pajang tipe satu berarti nomor satu. Oke, di tanggal 6 di sini kita menjual 20 unit ya, menjual 20 unit dengan harga per unitnya dijual 5 juta sekian. Oke, cara memasukkannya kalau di kartu persediaan kita tidak bicara dengan harga jual ya, tapi kita bicara harga pokok barang. Di tanggal 6 kita menjual 20 unit. Oke, kita mulai dari metode FIFO, cara memasukkannya jika ada penjualan, kita masukkan tanggalnya dulu. Oke, tanggal 6. Lalu di sini kita jual keterangannya, ini di sini dijual kepada toko lavender ya. Kita masukkan di sini toko lavender. Karena penjualan kita masuk kolom out. Oke, tahu dari mana kita penjualan? Kita lihat kopnya. Kopnya adalah PT Jayatama. Sedangkan kita sedang membuatkan laporan dari PT Jayatama. Nah, karena di sini transaksinya adalah kop perusahaan sendiri, maka ini bisa disimpulkan sebagai transaksi
penjualan. Oke, di sini kita menjual 20 unit. Kita masukkan di kolom out di unit sini. Oke, di bagian out kolom unit, harga price-nya kalau ada penjualan, maka kita mengambil harga pokok barang yang ada di persediaan. Jadi 20 unit ini kita menjual 45 ini. Ya, persediaan 45 dijual 20. Otomatis harga pokok barang yang kita jual 20 ini, kita ngambil dari kolom price di balance ini. Oke, sekali lagi, jika ada penjualan, maka harga pokok barang kita mengambil di, atau price di out, itu ngambil di price di balance. Lalu kita jumlahkan, totalnya adalah 81.250. Total ini dapat dari jumlah unit dikalikan harga satuan ini. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Sebelumnya ada 45 unit, dijual 20. Sehingga sekarang persediaan kita menjadi 25. Dengan harga pokoknya sama dengan di atasnya ya, karena ini adalah sisa dari 45 unit, otomatis harga pokoknya sama. Lalu jumlahnya kita masukkan di sini. Oke, itu untuk metode FIFO. Sekarang kalau metode LIFO, cara masukkannya ya, tadi sama untuk terangan, tanggal, dan sebagainya. Kita masih masuk kolom out karena penjualan. Oke, tadi kita menjual 20 dengan harga pokoknya tentu ini sama ya. Kita ambilkan di kolom price ini di balance. Lalu jumlahnya sama. Seperti ini. Oke, 45 unit dijual 20 berarti tinggal 25. Dengan harga pokok sama kita masukkan di atasnya. Kita ambil di atas. Kalau kita lihat metode LIFO dan metode LIFO itu sama. Sama caranya dan sama hasilnya jika ada transaksi penjualan. Oke, sekarang kita masuk ke metode average. Untuk metode average, sama ya keterangannya. Sama kita masuk kolom out karena penjualan. Nah, untuk average saya rasa sama. Ya, jadi jika ada penjualan, maka untuk metode average, metode LIFO, dan metode FIFO sama cara memasukkannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita cari di sini apakah ada transaksi penjualan atau pembelian di sini. Oke, di tanggal 8 di sini ada nota kredit ya, ada retur penjualan. Kalau kita lihat, ini adalah retur dari transaksi tanggal 6 ini. Ya, di tanggal 6 kita jual, ternyata tanggal 7-nya ada barang yang dikembalikan oleh customer. Kita fokus di barang yang nomor 1 ya, lemari pajang tipe 1. Di sini ada retur 1 unit. Oke, oke 1 unit ya. Bagaimana cara masukkan retur ke dalam kartu persediaan? Kita mulai dari Vivo. Kita masukkan tanggalnya dulu ya, tanggal retur tanggal 8 tadi. Keterangannya kita retur dari Lavender ya. Salah satu dari toko Lavender. Oke, karena transaksi tanggal 8 ini adalah retur penjualan, maka kita masuk ke kolom out. Jadi kolom out itu selain mencatat penjualan, dia juga mencatat retur penjualan. Nah, perbedaannya antara penjualan dan retur, kalau retur kita menuliskan jumlahnya dengan menggunakan tanda min. Oke, tadi ada retur 1 unit ya. Harga pokoknya tentunya sama dengan di atasnya. Ya, karena kita tadi jual harganya 62, harga pokoknya ya beli waktu pengembalian juga harga pokoknya juga sama. Jumlahnya adalah 4 juta sekian. Oke, lalu kita kembali ke balance. Sebelumnya ada kartu persediaan 25, ada persediaan 25, ada pengembalian barang 1 unit sehingga sekarang bertambah ya menjadi 26. Walaupun di sini tulisannya min bukan berarti 25 dikurangi 1, tetapi kalau ada pengembalian barang itu akan menambah persediaan. Oke, harga pokoknya sama dengan di atasnya, lalu untuk jumlahnya juga sama. Itu metode FIFO. Dan untuk metode LIFO itu sama ya. Metode LIFO cara mengisinya sama. Kita masukkan tanggal, kemudian min 1 sama ya. Intinya sama jika ada retur pembelian. Pun demikian dengan average ya. Average itu juga sama cara penulisannya ya. Ya, sama. Jadi kalau ada penjualan dan retur penjualan, cara penulisannya baik itu metode average, metode LIFO maupun metode FIFO itu sama. Oke ya, sampai pada tahapan ini cara memasukkannya atau cara mengisinya sama untuk 3 metode ini. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi selanjutnya, kita lihat coba di sini apakah masih ada transaksi. Nah, di sini ada pembelian. Ya, di sini kopnya orang lain. Oke, diingat-ingat ya, kita berada di posisi PT Jayatama. Di sini ada faktur kopnya orang lain, berarti ada transaksi pembelian. Oke, sini kita lihat ya. Kita fokus di nomor 1, lemari pajang tipe 1. Jika ada pembelian, maka cara memasukkan ke
ke dalam 3 kartu persediaan ini, cara yang pertama adalah kita mulai dari FIFO. Cara masukkannya kita masukkan dulu tanggal transaksinya ya, tanggal 9 kita beli dari PT Andara. Karena beli barang kita masuk kolom in. Ya, jadi kalau kolom out khusus untuk mencatat penjualan dan retur penjualan. Kalau kolom in itu untuk mencatat transaksi pembelian dan retur pembelian. Oke, di tanggal 9 tadi kita membeli kepada PT Andara itu 24. Lemari panjang tempat salah ada 24 unit. Kita masukkan di sini jumlahnya 24. Untuk price-nya kalau kita pembelian maka price-nya kita ngambil dari harga beli di sini. Oke, di sini kita beli lemari pajang tipe 1, belinya adalah 4.065. Kita masukkan ke sini. 4.065.000. Oke, ini perbedaan kolom in dan kolom out. Kalau price di kolom out, kita ngambilnya di price kolom balance. Kalau price di kolom in, kita ngambilnya di dokumen di sini. Ya, jadi kalau price di kolom in itu ngambilnya kita ambil dari harga di dokumen, harga satuan per unit di dokumen. Kalau price di kolom out kita ngambil di kolom di balance ya, di kolom balance ya. Price di kolom balance seperti itu. Oke, lalu kita jumlahkan di sini. Oke, langsung kita masuk ke persediaan atau kolom balance atau saldo. Sebelumnya ada 24, lalu kita beli 24. Berarti sekarang persediaan kita menjadi 50. Sorry, 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 sorry. Salah, salah, salah. Ya, jika ada kalau metode Vivo, ya, perhatikan di sini harga pokok sebelumnya adalah 4.062. Di sini harga pembelian yang baru 4.065. Kalau metode Vivo, maka dua jenis barang ini tidak boleh digabung. Jadi harus dipisah. Karena harga pokoknya berbeda. Nih, harga pokok yang ada di persediaan 4.062. Harga pembelian yang baru 4.065. Ini ada perbedaan harga di sini. Nah, karena beda, maka cara penulisan di kolom saldo, yang ini kita turunkan dulu di sini, ya. Yang persediaan lama kita turunkan dulu, lalu untuk barang dengan harga pembelian yang baru kita tuliskan di bawahnya. Nah, seperti ini. Sehingga bisa disimpulkan untuk tanggal 9 itu kita punya dua jenis barang dengan harga pokok yang berbeda. Yang pertama, persediaan 26 unit dengan harga pokoknya 4.062.500. Untuk persediaan yang kedua adalah 24 unit dengan harga pokoknya 4.065.000. Seperti ini ya, cara penulisan jika ada pembelian dengan harga yang berbeda dari persediaan sebelumnya. Maka cara penulisannya adalah yang persediaan lama kita turunkan dulu, baru yang persediaan yang baru atau barang yang baru dengan harga pokok yang berbeda atau harga pembelian yang berbeda, kita turunkan di bawahnya. Itu metode Vivo. Kalau metode LIFO, cara penulisannya sama. Oke, kalau metode LIFO, cara penulisannya sama dengan metode Vivo. Jadi, jika ada pembelian barang dengan harga yang berbeda, ini tidak boleh kita gabungkan, tapi harus kita pisah menjadi seperti ini. Jadi, Vivo dan LIFO, cara penulisannya sama jika ada pembelian dengan harga yang baru. Nah, sekarang berbeda dengan average. Cara penulisan average ya, kita masukkan dulu keterangannya dan tanggal. Kalau average, kita masukkan ya di kolom in karena pembelian tadi 24. Berarti kan untuk kolom balance, cara penulisannya karena average itu adalah rata-rata tertimbang, maka cara penulisannya ini bisa digabung. Sebelumnya ada 24, lalu ada pembelian 20, sebelumnya ada 26, pembelian barang 24, sehingga persediaan menjadi 50. Jadi kalau metode average, persediaan barang kita gabungkan. Walaupun ada pembelian dengan harga harga berbeda dengan persediaan sebelumnya, ini tetap kita gabungkan. Nah, perbedaannya adalah di kolom price ini. Untuk mencari harga pokok barang, jika ada pembelian dengan harga baru, maka cara mencari kolom price ini, caranya adalah total persediaan sebelumnya, berarti 105 juta ini, ditambah dengan total nilai pembelian yang baru, berarti 97.560, ya. Nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita sekarang. Maka setelah saya hitung didapat nilai 4.063.700. Ini adalah harga pokok barang kita yang baru dengan jumlah 50 unit. Sebelumnya 26 unit harga pokoknya 4.062.500. Sekarang
dengan 50 unit, harga pokoknya berubah menjadi 4.063.700 karena ada pembelian barang dengan harga yang baru. Jadi cara mencari harga pokoknya tadi nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan jumlah pembelian kita yang baru atau nilai pembelian kita yang baru dibagi dengan jumlah persediaan atau jumlah unit persediaan kita. Maka didapatlah 4 juta sekian ini. Oke, habis itu untuk total kita jumlahkan saja 50 ini dikalikan harga pokoknya ini didapat 203.185 rupiah. Oke, itu jika ada pembelian dengan harga yang baru, cara metode average untuk menuliskan persediaannya adalah seperti ini, ya. Jadi ada perbedaan antara average dengan LIFO dan FIFO. Kalau LIFO dan FIFO ini sama, ya, sama cara penulisannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang selanjutnya. Kita cari di sini, kita cari faktur atau nota kredit ya. Oke, di tanggal 13 ada faktur ya, ada faktur kopnya PT Jaya Tama berarti adalah penjualan ya, oke transaksi penjualan kredit. Kita fokus di nomor satu atau barang yang lemari panjang tipe 1. Di sini kita menjual 14 unit. Oke, menjual 14 unit. Oke, cara pengisian kita mulai dari Vivo karena pembelian di sini 14 unit ya. Kita masukkan tanggal 15, di sini kita menjual kepada toko Marvelo ya. Toko Marvelo menjual 14 unit. Karena penjualan berarti kita masuk kolom out. Kita jual 14 unit. Oke, 14 unit karena kita ngambil dari Oke, kalau metode Vivo first in first out berarti yang kita jual itu barang yang pertama masuk. Dari dua jenis persediaan ini yang lama, yang ada, karena yang pertama masuk adalah yang 26 unit, maka kita jual yang 26 unit ini dulu. Oke, kita jual 14. Yang yang 26 harga pokoknya 4.062. Berarti price-nya kita ambil yang ini berarti untuk barang yang pertama. Ya, seperti ini. Oke, lalu kemudian kita jumlahkan ya jumlahnya dengan harga pokoknya 56 juta sekian. Lalu cara menuliskan persediaannya di sini karena yang 26 tadi sudah dijual 14, maka sekarang tinggal 12. Harga pokoknya 4.062. Oke, totalnya adalah sekarang menjadi 48.750. Nah, yang 24 unit karena nggak kita jual berarti kita masih utuh di sini. Oke, berarti yang 24 juta, yang 24 unit masih utuh, tidak terjual. Karena kita tanggal 15 itu menjual barang yang 26 unit ini. Dengan harga pokoknya 4.062, sehingga persediaan kita sekarang 12 unit untuk harga pokok 4.062.500, 24 unit untuk 4.065.000 rupiah. Oke, itu cara pengisian jika metode Vivo. Sekarang kalau metode LIFO seperti apa? Oke, yang pertama kita masukkan dulu keterangan dan tanggalnya. Kita langsung masuk ke kolom out. Oke, perhatikan tadi kita menjual 14. Kalau untuk out ini berbeda lagi dengan kalau untuk LIFO berbeda dengan Vivo. Kalau LIFO tadi, kalau Vivo itu menjual barang yang pertama masuk, berarti yang 24, yang 26 ini. Nah, karena LIFO last in first out itu berarti menjual barang yang terakhir masuk. Kita tahu bahwa yang terakhir masuk barang tadi adalah yang 24 unit ini. Yang 24 unit dengan harga pokok 4.065.000. Ya berarti karena yang kita jual ini, maka price di kolom out kita ngambil harga pokok yang ini, yaitu yang 4.065.000. Sorry ini salah nih, ada 4.065.000 harusnya. 4 juta berarti yang ini ya. Kita ambil yang ini. Ya, 65.000 sehingga totalnya sekarang menjadi 56.910.000. Lalu kita turunkan di sini. Oke, yang 26 karena kita tadi menjual yang 24 berarti yang 26 utuh. Yang 24 dijual 14 sekarang tinggal 10. Ya. Oke, yang 24 kita jual 14 tinggal 10, harga pokoknya 65 juta 4.065.000 sekian. Oke, seperti ini. Jadi kelihatan perbedaannya ya. Kalau Vivo tadi yang kita jual adalah yang barang yang pertama masuk. Barang yang pertama masuk yang kita jual. Kalau LIFO itu barang yang terakhir masuk. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan average? Kalau average jika ada penjualan, kita masukkan dulu tanggalnya. Oke, kita masuk ke sini kita jual tadi 14.
Kalau average atau rata-rata kita langsung saja di sini ya. Kita jual berarti yang 50 ini. 50 dijual 14 tinggal 36. Harga pokoknya kita ngambil dari sini. Nah, sehingga totalnya sekarang persediaan menjadi 146.293.200. Ini kalau average ya. Karena tadi digabungkan jadi satu, otomatis pada saat ada penjualan, ya kita jual yang ini. Oke, karena kita jual yang ini, harga pokoknya tentunya kita ambil yang ini berarti. Kita masukkan di sini. Ya, 4.063.000. Kita masukkan di sini. Oke ya, itu perbedaan average, LIFO, dan FIFO jika ada transaksi penjualan. Ya, jika ada penjualan dengan harga pokok atau jika sudah ada persediaan barang lebih dari satu seperti ini, otomatis masing-masing metode berbeda-beda. Oke, seperti itu. Kita masuk ke transaksi berikutnya. Tanggal kita cari. Oke, ada pembelian lagi di sini. PT Dirama. Kita membeli PT Dirama, membeli kepada PT Dirama. Kita fokus di nomor 1 lemari pajang tipe 1, kita membeli 24. Oke, cara masukkannya kita masukkan ke sini tanggal berapa tadi? Di sini kita lihat tanggal 12 ya. Tanggal 20 ya. Nah, ini kebalik. Tanggal 20 kita masukkan di sini. Kita mulai dari Vivo dulu ya. Oke, tanggal 20 keterangannya masukkan. Karena pembelian kita masuk ke kolom in. Tadi kita membeli berapa? 24 ya. Lemari pajang tipe 1 24. Kita masukkan di sini 24. Oke, price di kolom in sekali lagi kita ngambil di dokumen. Kita lihat di sini dengan 24 kita membelinya adalah 4.063. Harga pembeliannya 4.063.000. Kita masukkan ke sini. 4 juta, sorry ke sini. 4.063.000. Sehingga kita jumlahkan 24 ini dikalikan 4 juta ketemulah 97.512.000. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ya, metode FIFO, first in, first out. Berarti barang yang pertama masuk. Oke. Kita lihat di FIFO, di sini ada dua. Ada 12 dan 24. Oke. Nah, karena ya barang yang kita jual adalah barang yang pertama masuk, berarti kita habiskan dulu yang 12 ini. Kita masukkan yang 12 ya. Sorry. Ini membeli ya. Oke, membeli, sorry. Sekali lagi maaf. Kita membeli ternyata bukan menjual. Oke, kita beli. Kita ingat bahwa jika ada pembelian harganya berbeda, maka tidak bisa kita gabungkan dengan ini. Maka harus kita pisahkan. Bagaimana cara memisahkannya? Oke, yang dua ini kita turunkan dulu ke sini. Nah, kita turunkan ke sini. Lalu yang barang yang baru kita beli, karena harganya berbeda dengan dua persediaan kita, maka kita turunkan di bawahnya. Nah, seperti ini. Sehingga per tanggal 20, kita sekarang ada 3 jenis persediaan dengan harga pokok yang berbeda. Yaitu 12 unit harga pokoknya 4.062.500, 24 unit 4.065.000, 24 unit yang kedua adalah 4.063.000. Oke, jadi per tanggal 20 sama. Seperti ini ya. Lalu untuk LIFO, cara penulisannya LIFO sama dengan VIVO. Oke, sama kalau dengan VIVO. Seperti ini. Cara penulisannya kita masukkan ya tanggal 20 ini. Nah, cara penulisnya sama ya. Kita masukkan tanggal 24 Juni di price, harga pembeliannya sama. Kemudian di sini 26 ini kita turunkan ke sini. Lalu pembelian barang yang baru, yang harganya berbeda kita turunkan di bawahnya. Sehingga cara memasukkannya untuk VIVO dan LIFO sama. Sehingga per tanggal 20 metode LIFO itu ada 3 persediaan, 26 unit untuk 4.062, 10 unit 4.065 dan 24 unit untuk 4.063. VIVO dan LIFO hampir sama, hanya nilainya yang berubah. Oke, nilai persediaannya dia berubah. Kalau misalnya untuk yang 4.062.500, untuk yang LIFO itu 26, Vivo juga tinggal 12. Untuk yang harga pokoknya 4.065, untuk Vivo 24, yang Livo tinggal 10. Ya, hanya beda. Cara masukkannya sama. Oke, sekarang kita masuk ke metode rata-rata atau average. Kita masukkan tanggal dan nama tokonya. Lalu karena kita beli, kita masuk ke sini. Kita tadi membeli 24 ya. Dengan harga pembelian 4.063 sehingga totalnya segini. Nah, kalau metode average, karena rata-rata, maka tetap ini kita gabungkan. Sebelumnya ada 36, lalu ada pembelian baru 24.
Ya, bedanya kalau average itu berapapun harga pembelian, walaupun dia berubah-ubah, tetap dia dijadikan satu. Bedanya adalah yaitu pada saat membuat harga pokok barang ini. Nah, untuk menemukan harga pokoknya, kita jumlahkan nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita sekarang. Maka didapatlah nilai sebesar 4.063.420. Ini adalah harga pokok kita yang baru untuk 60 unit. Sehingga total nilai persediaan sekarang 243 juta sekian. Jadi harga pokok atau kolom price di balance, jika ada pembelian dengan harga yang baru, cara mencarinya adalah nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita sekarang. Seperti itu ya. Yaitu jika metode average. Oke, sekarang kita coba cari apakah ada transaksi lagi. Oke, di sini ada nota kredit, nota debit, kopnya Jeta. Ini adalah transaksi retur pembelian dari tanggal 20 ini. Ya, jadi tanggal 20 kita beli, tanggal 22 ada barang yang kita kembalikan. Di sini kita mengembalikan dua unit. Kita fokus di lemari pajang tipe 1 ya. Ada 2 unit barang yang kita kembalikan. Oke, cara penulisannya di metode FIFO ya. Mulai dari FIFO dulu. Kita masukkan tanggal dan keterangannya adalah dirama ya, retur dari tanggal 20 ini. Karena retur pembelian, maka kita masuk di kolom in. Kita masukkan tadi kita meretur 2 unit. Harga pokoknya sama dengan di atasnya. Lalu jumlahnya adalah 8.126.000. Oke, jika ada retur, lihat ini adalah retur tanggal 22, tanggal 20. Yang tanggal 20 itu adalah barang yang 24 unit harganya 4.063. Berarti yang ini. Berarti ini barang yang uh, akan kita retur atau ini adalah retur dari barang yang kita beli ini. Oke. Karena kita ada retur pembelian, otomatis retur pembelian itu akan mengurangi persediaan. Nah, yang terkurang itu adalah persediaan yang ini. Persediaan yang 24 ini. Oke, 24 berarti yang 12 unit dan 24 yang ini berarti utuh kita masukkan ke sini. Nah, yang 24 yang di bawah ini berkurang menjadi 22. Ya, ingat ya, tanggal 22 itu adalah retur dari tanggal 20. Tanggal 20 itu ada barang yang kita beli harganya adalah 4.063. Berarti yang ini. Berarti yang ini. Ya, berarti yang ini barang yang kita retur. Maka di sini untuk yang 12 unit dan 24 masih utuh. Sedangkan yang 24 terakhir yang kita beli itu berkurang 2 unit. Sekarang menjadi 22. Ya, begitu. Sekarang kita masuk yang LIFO. LIFO pun sama ya. Kita masukkan tanggalnya. Ya, LIFO tadi kita yang berkurang berarti yang ini berarti sama cara penulisannya. Kita masukkan di sini. Oke, barang yang kita retur tadi 2 unit ya. 2 unit. Kita masukkan yang 26 dan 10 berarti utuh. Kita masukkan ke sini. Yang berkurang adalah barang yang ini, yang 24 unit ini. Yang berkurang. Karena di retur 2 berarti tinggal 22. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan metode average? Jika ada retur pembelian. Oke, kita masukkan di sini. Nah, karena retur berarti kita masuk sini retur pembelian. Kita masukkan di sini. Lihat di sini yang kita retur 2 unit harganya 63.000. Nah, berarti karena ada retur maka 60 ini dikembalikan 2 menjadi 58. Nah, sekarang bagaimana harga pokoknya? Harga pokoknya barang dari 58 ini cara mencarinya adalah nilai persediaan sebelumnya dikurangi dengan nilai retur ini dibagi dengan 58. Maka ketemulah nilai sebesar 4.063.434 rupiah. Perhatikan, harga pokoknya berubah. Yang 60 saat persediaan kita 60, harga pokoknya 4.063.420. Saat ada retur barang 2 unit, harga pokok kita berubah, yaitu menjadi 4.063.434 rupiah saat 58 unit. Oke, sekarang kita jumlahkan. Nah, ini dikalikan. Kalikan taruh sini. Oke, itu metode average jika ada retur pembelian. Seperti itu. Oke, jika ada lagi kita cari di sini. Ya, di sini ada faktur. Ada penjualan lagi. Di sini kita mau fokus lemari tipe 1, 20 ini kita jual.
Oke, kita masukkan mulai dari Vivo. Bagaimana jika ada penjualan? Kita masukkan tanggal 24. Oke. Karena jual, kita masuk kolom out. Di sini kita lihat kita di tanggal 24 menjual 20 untuk lemari pajang tipe 1. Kita jual 20. Oke. Harga pokoknya kalau out, kita ngambil di price di kolom balance. Di sini yang kita jual karena metode Vivo berarti yang pertama masuk. Yang pertama masuk berarti yang 12 ini. Dari 3 persediaan ini, yang pertama masuk berarti yang 12. Berarti yang 12 ini kita jual, kita habiskan berarti. Kita masukkan ke sini. Harga pokoknya 4.062.500 berarti ini. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke kolom balance ini. Nah, yang 12 ini tadi habis karena sudah kita jual ini. Nah, yang 24 dan 22 ini utuh karena belum terjual. Nah, seperti itu. Ya, jadi jika ada penjualan metode Vivo yang kita jual, jika ada 3 persediaan seperti ini, yang kita jual yang pertama masuk karena metodenya Vivo. First in, first out. Nah, sekarang bagaimana dengan Livo? Kalau Livo, kita masukkan tanggalnya. Ya, kita masukkan kolom out ya di sini. Tadi kita menjual 20 unit. Ya, kita menjual 20 unit. Sorry. Kita jual bukan 20 ya. Kita jual di sini ya 20 benar. Kita jual yang 20. Kok di sini 12 ya? Salah, 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 salah. Iya, salah, 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 salah. Yang Vivo, saya ulangi ya. Karena kita jual 20, karena metode yang kita jual, yang kita gunakan Vivo, kita jual habiskan yang 12 unit, sisanya kita ambilkan yang 24. Nah, kalau 12 berarti kurang 8. Yang 8 unit, kita ambilkan yang 24 ini. Harga pokoknya 4.065.000. Kita ambilkan yang 24. Nah, berarti yang 12 kita habiskan untuk persediaan yang pertama, yang 8 kita ambilkan persediaan yang kedua. Sehingga jika kita turunkan, yang 12 habis, yang 24 karena diambil 8, sekarang tinggal 16. Yang utuh adalah yang 22, belum terjual. Nah, sorry. Ya, ada kekeliruan sedikit. Itu yang Vivo. Sekarang yang Livo. Kita jual 20. Livo itu adalah metode last in first out. Berarti yang kita jual adalah barang yang terakhir masuk. Dari 3 persediaan ini dengan harga pokok yang berbeda, yang terakhir masuk adalah yang 22 ini. Berarti yang kita jual adalah yang ini. Sehingga harga pokok atau price-nya di kolom out kita ambil yang 22 berarti 4.063 ini. Nah, setelah itu baru kita turunkan. Yang 26 dan 10 utuh. Yang 22 karena dijual 20 tinggal 2. Nah, harga pokoknya mengikuti ya, harga pokoknya yang 26 harga pokoknya 4.062.500, yang 10 harga pokoknya 4.065.000, yang 2 tinggal 2 adalah 4.063.000 rupiah. Oke, itu metode Vivo, Livo. Oke. Metode Vivo tadi karena yang kita jual 20, persediaan yang pertama ada 12. Berarti kita habiskan dulu. Oke, karena masih kurang 8, yang 8 kita ambilkan yang 24 ini. Sehingga yang 12 habis, yang 24 tinggal 16. Yang 22 utuh. Seperti itu ya. Oke, sekarang yang average. Oke, sekarang yang average. Kita masukkan dulu tanggalnya 24. Lalu karena kita penjual masuk kolom out di sini. Di sini kita menjual 20. 58 dijual 20, tinggal 38. Oke, karena kita jual 20 dari 58, maka price di kolom out kita ambil di kolom balance, yaitu 4.063.000 sekian. Totalnya adalah sekian, sehingga di sini kita tinggal turunkan karena tinggal sisanya, totalnya kita masukkan, yaitu 38 dikali 4 juta sekian dapat ini. Itu untuk tanggal 24. Sekarang kita cari lagi, apakah masih ada. Oke, di sini ada faktur kembali, ada PT Andara. Kembali ke PT Andara. Kita membeli kepada PT Andara untuk yang lemari pajang tipe 1 ya. Kita membeli 10. Oke, kita mulai dari yang ini dulu, yang Vivo. Kita masukkan keterangan tanggalnya, tanggal 26 nanti.
karena kita membeli, ya di sini kita membeli ya, karena faktur kopnya orang lain. Karena kita membeli, kita masuk kolom in. Tadi kita membeli 10. Di sini harga pembeliannya adalah 4.025.000. Kita masukkan sini. 4.025.000, totalnya adalah sekian. Oke, di sini kita lihat harganya berbeda dengan persediaan yang ada. Berarti ini tidak bisa digabung ke sini. Berarti ini kita turunkan dulu ke sini. Barang yang baru kita beli, baru kita turunkan di bawahnya. Seperti ini. Ya, itu Vivo. Pun begitu dengan Livo. Ya, sama dengan Livo. Kita masukkan, tadi kita beli 10 ya. Sorry, kita jual 10 ya. Kita jual 10. Oke. Kita beli ya. Kita beli, sorry. Selalu selip. Oke, kita beli 10. Harga pembelian 4.025 ini sesuai dengan dokumen. Oke, lalu kita masuk ke sini. Sama dengan Vivo tadi, jika ada pembelian dengan harga yang berbeda, maka kita jangan gabungkan. Berarti yang persediaan terakhir ada 3 unit ini, 3 macam ini, kita turunkan ke bawah dulu. Sini. Baru yang baru ini kita turunkan, yang baru ini kita turunkan di bawahnya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang yang average. Yang average kita masukkan keterangan dan tanggalnya. Karena kita beli berarti kita masuk kolom in. Nah, 10 unit harga pembelian 4.025.000. Kita masuk ke sini, kita gabungkan 38 ditambah 10 karena ada pembelian 10 unit, jadi 48. Nah, untuk harga price-nya atau harga pokoknya caranya adalah sekali lagi nilai persediaan kita yang sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita. Maka didapat harga pokok barang untuk 48 unit itu adalah 4.055.427 rupiah. Dengan total nilai persediaan sekarang menjadi 194.660.510 rupiah. Oke, saya rasa sudah tidak ada lagi ya untuk transaksi ini. Kalau sudah ada, kalau sudah tidak ada, silakan kalian jumlahkan ke bawah. Bukan dijumlahkan ya, persediaan terakhir kita masukkan ke bawah. Berarti ini persediaan kita yang terakhir ya, kita masukkan ke sini. Pun begitu dengan Livo. Ini persediaan kita terakhir ya, kita jumlahkan. Ada 4 jenis ya. 26 ditambah 10 tambah 2 tambah 10. Ini kalau kita total dapatnya adalah 48 unit. Demikian juga dengan Vivo. Ada 3 persediaan. 16 ditambah 22 ditambah 10. Dapatnya juga sama menjadi 48 unit. Sehingga kita simpulkan total nilai persediaan terakhir atau jumlah persediaan terakhir antara Vivo, Livo, dan Everett itu sama. Hanya bedanya di jumlah saja. Yang average 194 juta sekian, ya 660. Yang Livo 194.651, Vivo 194.676.000 rupiah. Ya, itu cara proses penyusunan kartu persediaan dengan menggunakan metode Vivo, metode Livo, dan metode average. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.